Ya, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kami di sini dari kelompok SID Rental Buku Analisa Perancangan Sistem akan menjelaskan tentang sistem yang telah kami rancang. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Patrius Mirza Pratama, Gustian Supandi, Ignatius Ivan Renaldi, Jacobus Yoga Wisesa, Hato Mohendarto, dan Nomensen Mafom. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah kriteria yang kami gunakan pada SID rental buku. Pada gambar di sini dapat kita lihat ada 12 kriteria yang telah tertera. Dan di sini kami telah memilih 4 kriteria utama yang menjadi sangat very important, yaitu adalah usable, secure, correct, dan maintainable. Alasan kami memilih 4 kriteria ini adalah pembuatan sistem dibuat merupakan sebuah sistem yang digunakan di satu tempat atau hanya menggunakan satu buah server dan berhubungan dengan proses transaksi yang melakukan update data pada server setiap terjadinya proses transaksi. Hal ini ditunjukkan pada kriteria maintainable. Selain itu, ada tiga kriteria lain yang sangat susah dilepas dalam pembuatan sistem. Usable, secure, dan correct merupakan kriteria yang pasti dibutuhkan sebab apabila usable tidak diutamakan, maka sistem yang dibuat akan mengalami problem pada user yang menggunakannya. Begitu juga secure, data-data yang harus diamankan. Tidak banyak data buku, tapi juga data-data pribadi karyawan dan member. Yang terakhir adalah correct. Correct di sini menyesuaikan permintaan atau request oleh user dalam pembuatan sistem sehingga tidak ada terjadinya kekurangan dalam pembuatan sistem yang dapat mengganggu kinerja user dalam menggunakan sistem tersebut dikarenakan adanya fungsi interface yang tidak termasuk pada sistem. Selanjutnya adalah komponen yang digunakan adalah client server. Mengapa menggunakan client server? Karena pada sistem ini merupakan hubungan langsung antara server dan klien dalam proses yang dilakukan. Di suatu tempat hanya terdapat satu database pada tempat tersebut yang terhubung lebih dari satu klien. Dapat kita lihat dari diagram ini, yaitu ada 3 klien pegawai yang terhubung pada satu server. Yang selanjutnya adalah proses arsitektur. Pada proses arsitektur, yang kami gunakan adalah centralized data. Hal ini dikarenakan server data yang hanya dilakukan sharing data pada satu tempat atau satu gedung yang tidak dilakukan secara distribusi, sehingga kami memilih centralized data. Pada prosesnya adalah proses centralized. Pada diagram presentasi ini dapat kita lihat terdapat 2 buah user data, yaitu adalah klien dan server, di mana pada centralized data itu komponennya pada klien adalah pegawai, user interface, dan komponen function. Sedangkan pada server hanya terdapat komponen model. Lalu pada proses centralized-nya di klien terdapat pegawai, user interface, dan sistem interface. Dan semua yang terdapat pada server itu adalah sistem interface, pegawai, user interface, function, dan model. Di mana function dan model tersebut hanya terdapat dari server, sehingga pada klien hanya terdapat user interface dan sistem interface. Saya Ivan, saya akan menjelaskan tentang model komponen. Pertama yang saya akan jelaskan adalah revise class diagram. Dalam pembuatan revise diagram, kami membagi menjadi 4 bagian, yaitu antara data staff, data buku, data member atau customer, dan transaksi, di mana dari 4 bagian ini memiliki keterhubungan dari segi generalisasi, agregasi, dan asosiasi. Yang di mana generalisasi hubungan antara proses transaksi dan pendataan staf yang memiliki properties yang umum ke kelompok dari kelas yang sudah dispesialisasi atau subclasses. Agregasi adalah hubungan antara proses rental buku dengan data buku, staf, serta transaksi, karena adanya hubungan 2 objek atau lebih. Asosiasi dapat kita lihat pada hubungan transaksi, data buku, serta member, tidak terdapatnya properti yang menghubungkan objek. Sekarang saya akan menjelaskan tentang designing the model component. Dapat kita lihat di sebelah kanan terdapat 2 buah diagram.
saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagram yang bawah. Pada diagram yang bawah itu merupakan proses membuka account. Yang pertama, account dibuka, tanggal dicatat oleh sistem. Lalu setelah account berhasil dibuka, maka tanggal meminjam buku dan tanggal membooking buku itu juga tercatat oleh sistem. Setelah tanggal-tanggal tersebut tercatat, maka account akan ditutup. Lalu dapat kita lihat pada diagram bagian atas, terdapat titik hitam yang menyatakan dimulainya aktivitas. Member yang sudah di-approve, maka account-nya dibuka atau aktif untuk meminjam buku. Dalam sistem, tercatat kapan account tersebut aktif dibuka dan kapan ditutup. Dalam artian tanggalnya dicatat. Lalu setelah aktivitas peminjaman selesai, maka account kembali ditutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendarto. Saya Hatmono Hendarto di sini akan menjelaskan tentang event table. Dalam event table kita memiliki kelas event yang berisi register, login, pinjam, kembali, denda, bayar, kelola laporan, update stok, booking, verifikasi, dan mengantar buku. Dan di sini saya akan memberikan contoh pada register, ada tanda plus yaitu untuk menambah atribut register pada member. Dan di sini ada class event pinjam untuk menambah class member pinjam pada member dan admin. Dan di sini ada verifikasi mengantar buku, itu tidak usah menambah class atau atribut pada kurir. Selanjutnya restructure class. Ini kita menggunakan generalisasi. Ini ada original solutionnya pada member memiliki ID member, nama customer, alamat customer, nomor telepon, dan job. Di sini member terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu peminjaman buku dan booking buku. Jadi satu member bisa meminjam banyak buku dan booking buku. Pinjam buku ini berisi ID buku peminjaman, tanggal peminjaman, ID buku, ID peminjaman, dan tanggal booking. Selanjutnya ini ada simple solutionnya. Member memiliki ID member, nama customer, alamat customer, nomor telepon, dan job, itu bisa langsung ke transaksi. Satu member bisa banyak transaksi. Dan saya akan lanjutkan dengan association analysis model. Di sini kita membuka rental kita start, lalu membuka rental ID member, ID buku, dan ID pegawai, baru kita menutup. Itu untuk rental. Untuk pada customer kita akan diarahkan pada peminjaman, pengecekan member aktif atau tidak, terus pengembalian buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jakobus Yoga. Nama saya adalah Jakobus Yoga Wisesa dan saya akan menjelaskan bagian dari function komponen. Di sini ada function operation yang saya buat melalui table. Ada function, kompleksitas, dan tipenya apa. Di sini function saya membuat ada 8 macam. Yang pertama meminjam, kedua registrasi, 3 mengembalikan, 4 hitung denda, 5 booking buku, 6 mengatur database, 7 membuat laporan, dan terakhir adalah melihat laporan. Dan masing-masing kompleksitasnya berbeda. Yang meminjam buku sampai mengembalikan buku itu simple, dengan tipenya adalah mengupdate. Sementara penghitungan denda dan booking buku sama-sama kompleksitasnya adalah medium, karena penghitungan denda bisa melalui signal maupun compute. Sementara booking buku dengan tipenya adalah update. Dalam mengatur database buku ini, kompleksitasnya adalah cukup hard atau bisa dibilang juga kompleks, dengan tipenya adalah update buku itu tersendiri. Lalu membuat laporan ini kompleksitasnya adalah medium, karena dia harus mengatur setiap laporan yang masuk sehingga tipenya adalah update. Sementara melihat laporan ini simple dan tipenya adalah read. Baik, kita langsung masuk pada registrasi member. Pada registrasi member ada 5 function yang saya utarakan dari member, website, web server, admin atau pegawai, dan database itu. Yang pertama pastinya member adalah masuk ke dalam website untuk registrasi, lalu di approve oleh web server. Setelah web server memberikan approve, member mengisi setiap kolom registrasi dan memberikan informasi, lalu mengirim info pada web server dan diverifikasi oleh staff tersebut, yang dimana staff itu ada 2 kegiatan. Pertama, mengirim error yang tandanya tidak bisa sehingga member harus membuat ulang. Yang kedua, tanda bahwa valid new member, bahwa member tersebut bisa bikin dan akhirnya di save dalam database.